Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Firmansyah dari kelas 10 APL 4. Rombel B, nomor absen rombel 22. Saya di sini akan menjelaskan kegunaan prosedur alat dasar lab kimia. Yang pertama, ada labu ukur. Labu ukur adalah salah satu alat yang sering dipakai di laboratorium, serta alat yang sangat penting dan dibutuhkan, terutama dalam hal pembuatan dan pengenceran larutan. Selanjutnya, fungsi labu ukur. Yang pertama, pengenceran larutan. Kedua, pembuatan larutan. Kita menggunakan labu ukur. Pertama, masukkan sampel yang ingin diencerkan. Kedua, tambahkan aquades ke dalam labu ukur. Ketiga, kocok larutan hingga campur merata. Keempat, larutan sudah siap jadi dan siap digunakan. Dan yang terakhir, masukkan larutan tersebut ke dalam botol. Yang kedua, ada pipet ukur. Cara menggunakan pipet ukur. Yang pertama, pasang atau hubungkan pipet ukur dengan rubber boom atau electronic controller dan pastikan terpasang dengan benar. Kedua, ambil larutan yang ingin dipindahkan, lalu sesuaikan volumenya dan pindahkan ke wadah yang diinginkan. Ketiga, ada pipet gondok. Kita menggunakan pipet gondok. Yang pertama, mulailah dengan membilas pipet volume menggunakan cairan yang akan dipindahkan. Caranya ialah dengan memasukkan sedikit cairan yang akan dipindahkan ke dalam tabung, kemudian posisikan secara horizontal. Kedua, lalu putar sedemikian rupa agar cairan menyatu semua ke permukaan dalam pipet. Lalu buang cairan ke tempat pembuangan. Kedua, pasangkan bulb atau penyedot karet pada ujung atas pipet. Jangan terlalu kencang memasangnya karena nanti akan sulit dilepas. Yang ketiga, tekan bulb, kemudian masukkan ujung bawah pipet volume di bawah permukaan cairan yang akan dimasukkan. Lalu perlahan lepaskan tekanan bulb hingga cairan masuk di atas batas garis. Yang keempat, copot bulb dengan cepat. Kemudian segera tutup ujung atas pipet menggunakan jari agar cairan sudah masuk tidak keluar kembali. Yang kelima, dengan perlahan buang kelebihan cairan dengan cara membuka jari hingga cairan keluar sedikit demi sedikit sampai mencapai garis batas volumenya. Yang keenam, jika ada cairan yang menempel pada bagian luar pipet, sentuhkan pada wadah cairan. Dan yang terakhir, setelah menggunakan pipet volume, segera bersihkan dengan pencuci dan bilas dengan air. Yang keempat, ada pipet tetes. Cara menggunakan pipet tetes. Caranya dengan memencet terlebih dahulu karet pada ujung pipet. Lalu setelah Anda memencetnya secara perlahan, maka masukkan ujung bawahnya yang memiliki diameter kecil ke dalam cairan atau larutan. Setelah Anda pencet, maka bisa dilanjutkan dengan mencelupkan sebagian ujung pipet dan karet yang kita tekan tadi dilepaskan secara perlahan. Kelima, ada buret. Cara menggunakan buret. Yang pertama, buret diklaim harus statif dalam posisi tegak lurus dengan datar air. Kedua, periksa keran buret. Keran harus sudah diputar dan tidak bocor.
Apabila keran sukar diputar dan bocor, lepaskan keran tersebut dan oleskan permukaannya dengan Vaseline. Ketiga, bilas buret dengan larutan yang akan dipakai untuk titrasi. Kemudian, isi buret sampai larutan dengan larutan yang sama sampai titik nol. Keempat, alirkan larutan dengan membuka keran dan usahakan kolom pipa di bawah keran terisi larutan. Kelima, atur tinggi cairan sampai meniskusnya tepat pada angka 0 atau angka lain dan catatlah angka mula-mula ini. Dan yang terakhir, mulailah titrasi dengan tangan kiri memegang keran sambil memutarnya dan tangan kanan memegang labu Erlenmeyer yang berisi cairan yang akan dititrasi. Selama titrasi, labu Erlenmeyer digoyang-goyang dengan gerakan berputar agar larutan yang menetes dari buret segera bercampur. Demikian seterusnya sampai titik akhir dicapai, ditandai dengan perubahan warna. Yang terakhir, ada neraca. Cara menggunakan neraca. Yang pertama, putar skrup yang berada di bagian atas piringan neraca ke kiri, kemudian ke kanan, lalu ke kiri. Posisi 2 garis pada neraca sejajar. Yang kedua, letakkan benda yang akan diukur masanya pada tempat beban dalam neraca. Ketiga, geser skala mulai dari skala besar. Jika panasnya sudah berada di titik seimbang 0, bergantian ke skala kecil. Keempat, jika 2 garis sejajar dengan neraca sudah seimbang, maka hasil pengukuran sudah dapat dibaca. Dan dari pembahasan prosedur penggunaan alat dasar laboratorium kimia dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.